Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Geger nih, saat Indonesia geger atas pernyataan Rismond yang mengatakan ada Yusuf Kalla di balik ini semua. Bohir yang mendanai Roy Suryo CS katanya sampai 5 miliar gitu kan. Tapi gimana ya tanggapan dari Yusuf Kalla sendiri terhadap isu yang mendera dia saat ini? Mendera. Udah deh, daripada kita penasaran seperti apa videonya, yuk kita analisa bareng-bareng bagaimana sih Yusuf Kalla memberikan komentarnya terhadap video tersebut, dan bagaimana juga tanggapan dari Roy Suryo mengenai hal tersebut. Pastikan kalian gak kemana-mana, yuk langsung aja kita cek ke videonya. Let's go. Dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Yusuf Kalla ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih 5 miliar, dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut. Di media mempersoalkan soal ijazah Jokowi, mungkin juga sebagian ada sudah baca. Saya katakan itu yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismond itu, apapun ketemu dia pernah. Bentar, kok dari cara bicaranya kayak agak gelagapan, tahu nggak gelagapan gitu? Bener nggak sih ini ya? Tapi kalau saya dengarkan suara tadi Rismond di awal itu kayak bukan suara Rismond sih, kayak buatan gitu lah. Suara itu kayak buatan guys. AI mungkin kali ya? Tapi coba kita dengarkan dulu bagaimana sih tanggapan dari Yusuf Kalla terhadap berita tersebut ya. Dianggap serius nggak sama dia? Coba ya. Ayo lanjut. Roy karena dia bekas menteri, saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak. Ya kalau memang begitu, ya di mana dan kapan? Ya, karena ini sudah tersebar. Di samping tadi bahwa besok ini pengacara akan menyampaikan ada punya. Lihat guys, agak gelagapan gak sih ngomongnya? Ragu-ragu atau gimana gitu loh. Tapi gini guys ya, ternyata publik yang mengatakan bahwasanya bohir di belakang Roy Suryo itu adalah Chaplin ya, Chaplin. Ternyata ini gitu kan ya. Karena saya teringat dengan salah satu tokoh yang bernama Charlie Chaplin. Tahu nggak Charlie Chaplin itu? Tokoh apa lelucu apa namanya, pelawak dari luar negeri yang itu loh, ada kumis tengahnya itu loh. Ternyata mirip dengan Yusuf Kalla, makanya disebut Chaplin gitu ya. Maaf ya guys, ini saya meneruskan dari asumsi publik, bukan saya pribadi. Makanya saya penasaran Chaplin itu apa? Oh gitu, ternyata dihubungkan atau disamakan dengan Charlie Chaplin, mirip gitu kan. Oke, lanjut. Punya wakil saya menyampaikan keberatan ke Bareskrim kepada saudara Rismond. Oh, keberatan. Ungkapannya, keterangannya yang mengatakan bahwa saya mendanai, dan pada saat itu dia hadir, katanya dia hadir. Pada saat tidak kenal sama sekali mereka semua, terkecuali Roy karena bekas menteri, ya pasti saya kenal. Ya. 11.000 triliun persen. Siapa saya ini? dukung Pak JK karena apa? Kata siapa sih tadi itu ya? Kata siapa? JK tadi itu katanya siapa? Rismond itu mengatakan ada dana 50 miliar gitu. Coba ntar dulu, saya jadi penasaran karena di depan tadi banyak yang beranggapan itulah suara AI. Apakah itu suara Rismond gitu? Dan Pak Yusuf Kalla mengatakan ini katanya Rismond mengatakan tersebut. Bukannya kita udah saling sepakat bahwasanya itu suaranya AI ya? Coba si Roy Suryo ini gimana ngomongnya? Saya juga kemarin sampaikan dalam statement sebelumnya. Meskipun saya percaya bahwa statement si Omon ini, ya, jadi si Omon yang tentang adanya nama Pak JK, ya, dan itu diglorifikasi dengan sangat jahat. Saya bilang diglorifikasi dengan sangat jahat oleh para termul, ya, apalagi yang tergabung dalam Ceboker Nusantara. Siapa itu Ceboker Nusantara? Yaitu yang barusan ulang tahun kemarin di Oslo. Ya, yang malah dengan sangat konyolnya, dengan sangat kampungannya, didukung langsung oleh bekas presiden itu, ya, presiden bekas itu. Jadi ngomongnya nggak sopan banget sih ya, ngomongnya kok presiden bekas. Mau nggak kalau seandainya Roy Suryo ini itu loh menteri bekas gitu, enak nggak bahasa itu? Ya Allah,
Nggak, jangan pakai yang itu gitu loh bahasanya Om Roy Suryo gitu loh. Ngomong itu yang enak gitu loh. Ngomong itu yang sopan gitu loh. Kayak Pak Jokowi itu loh sopan. Walaupun dia tuh diserang sama Anda selalu Anda bilang, "Ya, beliau ini memang ya enak gitu loh bahasanya tuh nggak nyerang-nyerang ya ini nyerang loh. Bekas-bekas." Aneh nih. Lanjut. Statement si Omon ini Mm-mm. pernah muncul ini dalam dibikin channel dan Dibikin juga channel, dalam oke. beberapa kanal-kanal lainnya. Ini adalah hanya karya dari AI Apa? atau artificial intelligence. Jadi Oh. ini sebenarnya bukan si Omon asli. Oh, ini malah jadi pertanyaan keras nih kan ya. Kalau ini dianggapnya AI, kalau ini dianggapnya bukan Rismon, kenapa Pak JK tadi mau melaporkan Rismon katanya gitu. Lucu lah gitu. Ngapain ngelaporin? Bukan Rismon yang ngomong gitu. Kalau ada melaporkan Rismon, itu kalau Rismon yang ngomong. Lah ini sudah diyakini bahwasanya itu bukan suara Rismon. Lah ngapain si Rismon kan korban jatuhnya kalau kayak gini kan. Kadang-kadang nih nggak sinkron. Aturan koordinasi dulu nih. Pak JK ngomong dulu, harusnya ngobrol dulu sama Roy Suryo, dianalisa. Roy kan saya kenal sama kamu gitu kan ya. Analisa dong ini suaranya Rismon atau bukan. Nah ini loh, apa namanya, anggota terkuat di buminya. Tukang analisanya mengatakan itu bukan suara Rismon gitu. Kok Pak JK tiba-tiba mau melaporkan Rismon gitu? Kok jadi aneh gitu ngelaporin Rismon yang katanya bukan suaranya Rismon sama si Roy Suryo. Fitnah lagi nanti. Waduh, ini nggak sinkron ini. Koordinasinya kurang pas ini kayaknya. Karena si Omon waktu itu tidak berani mengucapkan selaku seorang yang mungkin dituduhkan sama seperti Sengkuni, ya, yaitu berkhianat dari dalam. Dia tidak membantah langsung. Itu yang saya sesalkan. Kenapa si Omon waktu itu tidak langsung membantah? Baru kemarin atau hari terakhir dia bilang itu bukan dari saya. Statement yang saya pastikan tidak ada, terlambat. Loh, nggak Ya, gitu. karena apa? Sudah toh. terlanjur diglorifikasi. Nggak gitu cara berpikirnya Om Roy. Nggak mungkin begitu. Harusnya nggak begitu gitu. Kenapa Rismon dianggapnya terlambat? Kan kita nggak pernah tahu. Kenapa kita nggak berpikir jernih gitu loh. Berita itu mungkin belum terdengar sama Rismon. Bisa aja gitu kan. Yang buat bukan Rismon. Oke, bener. Contoh lah kalau Anda dibilangin, Anda itu apa, selingkuh dengan ini. Terus Anda mau mengklarifikasinya itu harus detik itu juga. Ada berita itu hari ini juga saya klarifikasi saya nggak selingkuh. Emang bisa begitu? Ya nggak bisa kan. Konsumsi sosial media itu kan butuh waktu proses, ya kan, dianalisa dulu. Beneran kalau memang pun sudah dapat informasinya, bener nggak nih orang ini ngomong apa dan gimana sih efeknya gitu. Barulah klarifikasi. Kalau Anda bilang si Rismon harus detik itu juga klarifikasi. Kalau Anda klarifikasi sekarang sudah terlambat. Loh ya nggak tahu. Rismon mungkin akan menjawabnya, saya nggak tahu. Saya bukan pemilik informasi itu gitu. Kalau saya terlambat untuk mengklarifikasinya, mending saya klarifikasi daripada nggak sama sekali. Contoh lah tuh ya, apa itu yang lagi viral banget itu ya, Dokter Tifa sama pengacara RH. Loh, sudah berapa hari, udah 1 minggu beritanya bertengger di situ gitu kan, baru sedikit mau klarifikasi, bahkan tidak mau menanggapi katanya kan. Ayo lo, gimana tuh coba konsepnya kalau kayak gitu? Cara berpikir Anda tuh kayak mau menang sendiri sih Om. Ini maaf ya guys ya, ini saya mengomentari bahasanya, bukan menyerang pribadinya gitu. Komentar dari Om Roy Suryo ini perlu kita juga tanggapi, nggak cuma hanya berdiri di satu pihak aja gitu loh ya. Oke, lanjut. Sudah terlanjur diviralkan oleh para anggota Cebokor Nusantara. Ya, kena tuh. YouTuber yang asal-asalan, YouTuber kampungan, yang malah oleh bekas presiden, ya, yang kemarin ada di Oslo, di Hotel Sunan, malah didukung. Waduh, ini sudah di luar nalar ya, bekas presiden itu. Malah dukung hoax. Malah mengatakan bahwa mereka ya kadang-kadang perlu membuat heboh. Gimana sih ini? Ini benar-benar orang nggak negarawan. Orang yang sangat pengecut, orang yang pantas kita pertanyakan sosoknya, apalagi memang sudah dipastikan 99,9% ijazahnya palsu. Iya. Kok jadi nyalain YouTuber Nusantara, apa Cebokor Nusantara dia bilang. Enggak, gini loh Om. Kalau saya analisa bahasa ini tuh kayaknya Anda meluapkan emosi gitu ya. Tidak ada yang mendukung Anda apa gimana gitu. YouTuber nggak ada yang mendukung Anda. Dan bagaimana sih YouTuber di luaran sana yang memang sudah ada untuk mendukung
kapasitas Anda melakukan aktivitas ini? Kan ada juga gitu loh. Tapi nggak sebanyak YouTuber Nusantara mungkin ya kan? Karena YouTuber Nusantara saya lihat sih beritanya sih heboh gitu, mengadakan acara di Solo, syukuran 1 tahunnya itu saya juga dengar kabarnya guys ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke Step Closer. Don't go anywhere. Stay with me. Jangan lupa berkarya hari ini. Bye.